Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bakti Pertama dengan NIM 1205050510522 dari lokal jaringan teknologi versi 5P, yang mana saya akan membacakan atau mereview jurnal yang berjudul Optimalisasi Perencanaan Jaringan Akses Serat Optik Fiber to the Home menggunakan algoritma genetika, yang ditulis oleh Inu Monggolo, Marza Ihsan Marzuki, dan Mudrik Al-Ladrus, Magister Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Oke, untuk abstrak di sini kita lihat dalam perencanaan jaringan akses serat optik FTTH, semakin bertambahnya permintaan dari pelanggan, maka desain dan jalur infrastruktur akan berubah juga. Oke, hal inilah yang akan menjadikan investasi ulang untuk proyek FTTH tersebut. Jadi untuk abstrak, kita kuncinya adalah algoritma genetika, FTTH, optimalisasi, dan TSP. Oke, kita langsung masuk saja kepada kajian pustaka. Yang mana untuk kajian pustaka yang pertama itu adalah pengenalan fiber to the home business networks. Oke, di sini dengan semakin banyaknya kebutuhan akan akses internet dan bertambahnya bermacam-macam jenis layanan multimedia, maka dibutuhkan teknologi jaringan akses yang mampu mengantarkan layanan tersebut dengan baik. FTTH atau Fiber to the Home adalah salah satu next generation networks yang dikembangkan untuk menyediakan layanan triple play, data voice, dan video, dan infrastruktur. Oke, untuk mengantarkan layanan triple play ke setiap pelanggan, maka perencanaan dan implementasi jaringan FTTH dilakukan dengan pembagian per kelurahan atau per kode pos, seperti yang bisa kita lihat pada di mana gambar ini, gambar 1 arsitektur FTTH. Kita lihat di sini ada central office, yaitu tempat dari berkumpul jaringan, satu kali facilitator, zone B atau zona yang kode pos 1, zone A, satu kali facilitator, satu kali facilitator lagi, dan dibagikan kepada zona C dan zona D. Oke. Passive Official Network atau PON merupakan salah satu alternatif yang bisa menggantikan teknologi tembaga untuk broadband, dan jaringan PON dapat terintegrasi dengan jaringan copper dengan Passive Optical Network. PON kinerja dapat ditinggalkan dan biaya operasi dapat ditekan. Dengan teknologi fiber optik, beberapa layanan seperti telepon, data, dan video dapat melalui satu saluran. Transmisi serat optik pada jaringan PON menggunakan 3 panjang gelombang untuk membawa sinyal komunikasi dengan memanfaatkan perangkat WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Oke, untuk berikutnya adalah konsep desain FTTH. Pembangunan infrastruktur FTTH akan diimplementasikan apabila di kelurahan tersebut sudah beberapa calon pelanggan yang berminat untuk menggunakan layanan business network. Dalam penelitian ini, contoh kasus pembangunan infrastruktur FTTH yang lokasi pelanggan di Kesultanan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Data pembangunan untuk infrastruktur ditujukan pada gambar 2 di bawah ini. Seperti kita lihat, ada di sini konsep desain untuk yang pertamanya. Lalu dibagi lagi menjadi 3 bagian: pemilihan layanan teknologi, desain dan perencanaan awal, dan pemilihan arsitektur. Lalu dilanjutkan pada skate area atau topografi. Untuk topografi sendiri juga dibagi 3, yaitu perhitungan loss budget, penyusunan rancangan anggaran biaya, dan kabel manajemen sistem. Selanjutnya persiapan implementasi, instalasi jaringan, pengukuran, dan proyek selesai. Untuk pemilihan layanan dan teknologi untuk FTTH, arsitektur FTTH terbaik, maka perusahaan akan membutuhkan pertimbangan layanan dan teknologi sesuai yang diinginkan. Untuk itu, maka perencanaan implementasi awal harus baik dan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain memaksimalkan peluang bisnis, karena kita tahu FTTH tersendiri bisa untuk dijadikan bisnis, dan pendapatan dan biaya. Arsitektur FTTH menggunakan pemilihan jaringan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek saat ini, sehingga dibutuhkan pertimbangan dan keputusan mengenai pemilihan arsitektur jaringan dan perangkat yang tidak
hanya berakibat jangka pendek, namun akan mempengaruhi keberhasilan jaringan FTTH untuk jangka panjang. Maka, hal tersebut yang penting dalam perencanaan jaringan FTTH yaitu pemilihan arsitektur serat optik untuk jaringan FTTH, pertimbangan central office dan rumah kabel, dan standarisasi pengkabelan central office dan offset plan. Seperti yang kita lihat di bawah ini, ada global internet, WOMAD Mengop, WOMAD Superpop, WOMAD Superpop lagi, dan BizNet Superpop, yang mana akan dikirim ke office baru ke dan sampai kepada rumah atau home. Oke, kita lanjut lagi. Untuk traveling TSP, traveling salesman problem. Persoalan TSP melibatkan seorang salesman yang harus melakukan kunjungan pada setiap kota untuk menjajakan produknya. Jadi di sini bisa kita ambil intinya saja. Salesman itu adalah orang yang akan mempromosikan produknya kepada kota-kota. Bisa jadi di kota A, kota B, kota C, dan kota E. Oke, kita lanjutkan saja karena salesman sudah kita tahu intinya. Untuk algoritma genetika sendiri. Pada tahun 1859, Charles Darwin, seorang peneliti alam dari Inggris, mengumumkan teorinya yang berjudul Theory of Natural Selection, yang mana teori tersebut menyatakan bahwa individu-individu yang mempunyai karakteristik kemungkinan untuk bertahan hidup lebih besar dan bereproduksi serta menurunkan karakteristiknya kepada keturunannya. Berlaku sebelumnya untuk yang lainnya. Oke, mungkin di sini tidak banyak yang diperlukan, jadi hanya kita akan melanjutkan lagi di metodologi atau desain dan perencanaan awal. Pembuatan sketch area topografi. Setelah mengetahui konsep dasar desain FTTH pada bagian sebelumnya, maka sebelum mulai dilakukan desain jaringan FTTH diperlukan survei lokasi untuk menentukan titik-titik mana saja dalam kelurahan yang kita contohkan tadi adalah Grogol Utara yang akan dilewati oleh jalur fiber optik implementasi awal. Bisa kita lihat di sini, ini adalah peta atau peta konsep topografi yang telah diciptakan untuk mengetahui titik-titik kita pemasangan FTTH. Yang berikutnya, pemilihan jalur jaringan FTTH. Setelah dilaksanakan planning tahap pertama yaitu plotting area, kemudian dilaksanakan pembuatan sketsa area berdasarkan peta yang terbaru yang ada, baik peta berdasarkan hasil survei atau badan yang diterbitkan dalam sebuah peta cetak untuk pembuatan peta keseluruhan Grogol Utara. Seperti kita lihat di sini adalah graf berbapak Grogol Utara, yang mana titik-titik tersebut adalah titik-titik di mana FTTH akan diberikan atau dialuri. Berikutnya, perencanaan perangkat lunak. Yang pertama, implementasi algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. Pada setiap generasi, himpunan baru dari deretan individu dibuat berdasarkan kecocokan pada generasi sebelumnya. Satu siklus iterasi algoritma genetika sering disebut sebagai generasi. Untuk itu, memperoleh perangkat jadi solusi. Berdasarkan hasil evaluasi, dipilih string-string yang akan mengalami proses komunikasi. Seperti di sini kita lihat algoritmanya atau flowchartnya, yang mana dimulai inisialisasi, evaluasi, seleksi, kawin silang, mutasi, max generasi bisa tidak, bisa kembali ke evaluasi, dan selesai. Oke, untuk berikutnya kita masuk kepada hasil dan analisa di sini. Untuk hasil pada penelitian optimalisasi perencanaan oleh penulis jaringan anggota ini menggunakan algoritma genetika sebagai metode untuk mencari jalur optimal yang dalam perencanaan tersebut. Sekarang akan dibahas hasil analisa pada perangkat lunak yang telah dituliskan oleh penulis. Sedangkan untuk jumlah populasi dipilih sekitar 50 dan operasi genetika dijalankan selama 300 generasi untuk memperoleh kromosom terbaik. Bisa kita lihat di sini. Yang mana kromosom 1 tabel populasinya. Di sini dituliskan langkah pertama adalah membuat sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai
fitness masing-masing kromosom dengan membangkitkan sebuah populasi sebesar n kali n sesuai dengan persamaan 2 dan membuat populasi tersebut menjadi referensi. Dengan menggunakan tabel 2, selanjutnya dapat diketahui nilai fitness untuk masing-masing kromosom dalam populasi. Dalam evaluasi ini akan dicari solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengetahui jalur yang paling optimal dengan perintah. Oke, di sini kita lihat if min jarak kecil dari global min sama dengan min jarak, di mana indeks adalah urutan atau posisi kromosom dan root yang mana min jarak 364,72, maka global min 34,62 dan indeksnya 1 dan OPT underscore 3, 2, 1, 5, 8, 10, 6, 4, 7, 13, 12, 9, 11. Dengan menggunakan operasi algoritma genetika untuk mengisi mating pool yang kosong sampai terisi keturunan atau terbentuknya populasi baru, maka satu generasi ini didapatkan sebuah kromosom dengan nilai fitness terbaik yang merupakan solusi dari satu generasi ini, yaitu nomor kromosom 45, nilai fitness 364,71 dan urutan gen 7, 9, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 2, 11, 12, 13, 10. Oke, itu bisa kita lihat lagi untuk hasil algoritma genetika seperti di gambar, dan di bawah ini adalah hasilnya. Maaf saya batuk, hasil pengujiannya. Oke, untuk di bahan diskusi, manfaat optimalisasi perencanaan jaringan FTTH. Pada perencanaan jaringan FTTH, penelitian ini diambil hanya beberapa sampel titik DP di Kelurahan Grogol Utara, yaitu 13 buah DP hasil dari survei lokasi oleh tim marketing yang dianggap sudah mewakili satu cakupan area. Untuk skema jaringan FTTH ini bisa dilihat pada 13 skema jaringan FTTH pada Grogol Utara. Nah, ini adalah jalur dan sistem terpisah dengan DP lainnya. Saat ini metode ini yang digunakan layanan ke pelanggan cepat untuk memuaskan pelanggan. Oke, untuk penutup di sini penulis memperoleh sebuah perencanaan jalur akses infrastruktur FTTH yang lebih efisien, teratur, dan handal. Dapat diperoleh dengan menggunakan pemodelan masalah pedagang keliling TSP, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan algoritma genetika. Oke, untuk daftar pustaka silakan dilihat saja. Untuk daftar pustaka Goldberg David tahun 1999, Genetic Algorithms Ensure Optimization and Machine Learning Division. Salah satu saya sebutkan mungkin. Oke, terima kasih banyak yang telah mendengarkan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf.